Pembacaan firman Tuhan pada minggu pagi hari ini bersama-sama akan kita baca dari Yohanes 6 ayat 51 sampai dengan 58. Yohanes 6 51 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diriku. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Berbahagia Bapak, Ibu, dan Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam relung hati yang terdalam, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Iya, Bapak dan Ibu, lagu ini enak sekali ya. Apalagi sambil joget, jadi ininya terasa hilang. Begitu ya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Jadi dirinya hilang. Bapak dan Ibu, gimana kabarnya semuanya hari ini? Iya, terima kasih. Salam semuanya. Shalom. Iya. Hari ini benar-benar Tuhan memberikan karunia yang luar biasa buat ulang panjenengan semua. Baiklah, saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini masih berbicara tentang roti kehidupan. Minggu-minggu ini seperti minggu-minggu yang kemarin masih berbicara tentang roti kehidupan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Dan tema renungan pada minggu hari ini yaitu siap berpelayanan bersama Tuhan Yesus. Siap berpelayanan bersama Tuhan Yesus.
Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelumnya saya akan bercerita sedikit kepada Ibu bahwa kemarin, begitu tepatnya pada hari tanggal 16 kemarin, hari apa itu ya? Jumat Kliwon lagi apa nih? Pon. Jumat Pon begitu. Iya, tidak apa-apa itu hari Jumat Kliwon lagi pahit. Nggak masalah. Dan mungkin kemarin tanggal 16 itu dengan kasat mata saya melihat ada penampakan yang luar biasa. Di sana ada wajah Yesus sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada banyak orang. Ini luar biasa. Dengan ingin tahu penampakannya, saya juga ingin tahu. Indonesia merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap kita segar. Mungkin dengan kenal dengan ini 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Nah ini kenal semua itu. Ini tidak asing warga kita semua, campur baur. Ini agak lama videonya, mungkin kurang lebih 3 menit Bapak dan Ibu. Coba kita lihat aja. Karena di sana ada penampakan. Oleh karena itu jenengan jangan berkedip. Kalau berkedip sekedip pun nggak kelihatan wajahnya. Dia akan lewat. Ya. Karena ini ngambil gambarnya malam. Nah, semangat sekali mereka. Terus ya. Nah ini juga sahabat kita satu pelayanan. Nah, ini momen yang luar biasa. Yang langka nggak akan terjadi lagi. Jadinya ini cuma setahun sekali. Ya, habis bernyanyi bersama, bersemangat bersama, saling mendukung, saling memberi semangat, makan-makan sekarang. Tidak ada. Habis bernyanyi terima berkat, berkatnya merah putih ini, nggak main-main ini Bapak dan Ibu, merah putih. Nah, di sana ada Pak Mudir nyanyi, saling melayani mereka, saling berbagi, saling memberi. Tidak membedakan agamanya apa, iman keyakinannya apa, tidak membedakan latar belakang pendidikannya, status sosialnya tidak ada. Mereka bersuka cita, baik yang kecil maupun yang tua, tua muda, banyak di sana membawa. Nah ini orang tua kita, senior, saya hormat sekali dengan beliau. Ya coba makan sama-sama. Nah, kalau semua kebahagiaan, karena di sana tidak ada yang rakus, ya sama-sama makan. Pulang dapat berkat sama sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi tidak ada yang kelebihan, juga tidak ada yang kekurangan. Nah, ini Pak Mudir bertanya luar biasa. Nah, kita perhatikan saja di sini ada hikmah yang perlu kita ambil. Di sini ada pelajaran hidup yang perlu kita ambil, perlu kita hayati. Nah, kecil-kecil bersuka-cita semua bersama-sama. Ya. Sekarang saya mau bertanya, Bapak Ibu sudah ketemu wajah Tuhan Yesusnya? Dalam penampakannya sudah ketemu seberapa Roh Kudus dicurahkan? Bukan pintik wah kerja pembuatan.
Ya, ini tadi berkedip enggak? Kalau berkedip ya nggak kelihatan. Makanya tadi kita bilang jangan berkedip biar tahu wajah Yesusnya begitu. Iya. Berkedip enggak ada toh? Jelas di sana ada penampakan yang luar biasa. Kalau kita kembali ke kitab Kejadian, Bapak dan Ibu. Kalau kita kembali ke Kejadian pertama ayat 26. Di sana apa kata Tuhan? Kejadian pertama ayat 26. Tuhan mengatakan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan siapa? Ayo bapak dijawab. Baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Kalau Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan kita, berarti kita ini gambar sinten? Kita ini gambar siapa? Gambar tuh? Iya, Bapak dan Ibu, saudara dan saya ini gambar Tuhan. Jelas. Sebelum semuanya ditulis di dalam Alkitab ini, pertama kali Kejadian itu mengatakan baiklah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Berarti panjenengan kalian pulang gambaripun Gusti Allah, gambaripun Yesus Kristus. Berarti di dalam video tadi nampak jelas penampakan gambar Tuhan siapa? Di dalam video tadi, kalau kita diciptakan segambar dengan Allah, berarti yang joget di dalam video tadi, yang berbagi kasih bernyanyi bersama-sama, itulah gambar Allah. Roh Kudusnya mana pacarku kok aku mau digerojok? Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu kalau Roh Kudus digerojok kayak baru mak gerojok. Apakah kira-kira begitu? Kalau kita menantikan penglihatan Roh Kudus digerojok seperti air sampai kapanpun kita tidak akan bisa melihat bentuknya Roh Kudus, Bapak dan Ibu. Roh Kudus tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, akan tetapi kita bisa merasakan sentuhan Roh Kudus itu. Di dalam video tadi Bapak Siono makan bareng-bareng dengan teman-teman, tidak ada yang berebut. Saudara kita tidak seiman bisa bernyanyi bersama-sama, makan bersama-sama, tidak ada berebut. Berarti Roh Kudus sedang menyertai mereka. Kalau mereka berebut apalagi bertengkar, rebutan makanan, Roh Kudus gak di sana Bapak dan Ibu, karena Roh Kudus tidak suka bertengkar. Ini bukti mereka mampu menghilangkan rasa egoisme pribadinya. Mereka mampu mengesampingkan kepentingan golongannya. Mereka juga mampu membangunkan status sosialnya. Kaya miskin, tua muda bersatu. Itu kalau tidak kerja Roh Kudus tidak akan pernah terjadi. Ini kan pekerjaan kudus. Mereka mampu menyatukan tujuan dan harapan di dalam satu komando. Bapak dan Ibu ingat, ini ada yang komando video tadi Bapak dan Ibu. Dalam satu komando. Bapak kepala sudah sana. Dalam satu komando. Mereka mampu kepentingan pribadi dipinggirkan, rasa egoismenya dipinggirkan, status sosialnya dipinggirkan, menyatukan tekad dan semangat untuk menjunjung tinggi sebuah kebersamaan demi terciptanya peringatan UTNI yang ke-79. Ini kalau nggak percaya kudus nggak akan terjadi. Begitu juga Bapak dan Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita menyimak bacaan kita pada pagi hari ini, yaitu menceritakan atau menegaskan bahwa Tuhan Allah dalam Yesus Kristus ingin menegaskan kepada banyak orang bahwa dirinya itu adalah roti kehidupan. Berulang kali Tuhan mengatakan, akulah roti yang hidup, akulah roti
yang dari surga. Jika engkau tidak makan darah, tidak minum darah dan makan dagingku, engkau tidak akan mempunyai hidup dan kehidupan. Yesus ingin menegaskan itu berulang kali agar siapapun yang percaya kepadanya mendapatkan kedamaian dalam hidup. Ini penting. Jadi siapapun orangnya apabila di dalam hidupnya tidak menemukan kedamaian, tidak menemukan kebahagiaan, apakah mereka sudah makan roti ini? Atau belum? Jawaban ada di dalam hati kita masing-masing. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana pada saya bisa memakan daging Kristus? Bagaimana saya bisa meminum darah Kristus? Ini pertanyaan sama seperti yang ditanyakan orang-orang Yahudi ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Engkau harus makan dagingku dan minum darahku." Orang-orang Yahudi berkata, beradu argumen yang mengatakan bagaimana Yesus, anak seorang tukang kayu, bisa memberikan dagingnya dan darahnya untuk kita, untuk dunia. Ini nggak benar. Ini kata orang-orang Yahudi. Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diberi makan daging Kristus, diberi minum darah Kristus melalui perjamuan kudus yang kemarin sudah kita lakukan. Bagaimana kita bisa menghayati dengan baik dan benar arti dari sebuah perjamuan kudus itu, Bapak dan Ibu? Karena makan daging Kristus, minum darah Kristus, berarti kita ini dilebur menjadi satu, meleburkan diri di dalam jiwa Kristus. Karena dengan demikian Kristus ada di dalam diri kita dan kita ada di dalam diri Kristus. Seperti yang dikatakan, kita tidak akan pernah mempunyai suatu kehidupan, kita tidak akan pernah mempunyai suatu pengharapan yang luar biasa apabila kita tidak ada di dalam diri Kristus. Oleh karena itu, sebagai nas bacaan pada pagi hari ini saya ambil dari ayat 56. Saya baca kembali, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini jelas Bapak Ibu. Kita semua percaya Yesus. Tinggal kita bagaimana memaknai arti dari sebuah perjamuan kudus. Kita bisa memaknai bagaimana memakan daging Kristus, bagaimana kita minum darah Kristus. Gampang sebetulnya kalau kita melihat apakah orang ini sudah minum darah Kristus, apakah orang ini sudah menyatukan diri di dalam Kristus, apakah orang ini belum. Ciri-cirinya mudah sekali Bapak dan Ibu. Kalau hidup seseorang itu masih gundah gulana, sering menghadapi persoalan yang tidak ada jalan keluar, berarti mereka kurang bisa memaknai arti dari memakan daging Kristus. Berarti dirinya belum menjadi satu, melebur menjadi satu dengan jiwa Kristus, karena mereka sulit memecahkan persoalan di dalam dunia. Jangankan memecahkan persoalan yang terjadi di lingkungan kanan kiri, di dalam organisasi, memecahkan persoalan hidup di dalam dirinya kan belum mampu. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita harus bisa mengatasi segala problema dan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang utama. Setelah kita menyelesaikan kehidupan kita dengan baik, apapun persoalannya harus diselesaikan dengan baik. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri, baru kita bisa berpelayanan bersama Yesus dengan baik. Siapapun orangnya tidak pandang bulu Bapak dan Ibu. Saudara dan saya sama, diberi tugas dan pelayanan sama. Dimanapun saudara berada, di situ tempat berpelayanan yang sebenarnya. Ini yang penting. Pelayanan yang baik-baik Bapak. Ya memang kita sadari bahwa kita ini tidak sempurna. Kita sadari
Tuhan Allah memberikan waktu. Makanlah dagingku, minumlah darahku, agar engkau melebur menjadi satu dengan diriku dan mampu melakukan pelayanan dengan baik dan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang diminta. Untuk menata segala sesuatunya menjadi lebih baik, tugas yang utama tatalah kehidupan kita terlebih dulu. Bagaimana kita bisa menata orang lain kalau hidup kita sendiri tidak tertata? Ini kan bertolak belakang. Bagaimana kita bisa mengarahkan orang lain ke jalan yang benar kalau hidup kita sendiri kurang benar? Berapa pada ibu berat? Saya mengatakan demikian karena saya merasakan hal ini. Sebesar apapun kesalahan kita semua, sebesar apapun kekeliruan yang kita hadapi, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, kembalilah ke jalan Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan buat kita bersama untuk memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat yang penting kita mau. Sudah dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi kami ini tekankan marilah kita bersama-sama memaknai arti dari sebuah perjamuan kudus yang terlalu sering kita lakukan, agar hidup kita benar-benar mampu menjadi satu, melebur di dalam diri Yesus dan Yesus ada di dalam diri kita. Kalau sudah demikian, jadinya kita akan mampu melakukan hal yang terbaik, melayani diri kita sendiri dengan baik, melayani orang lain dengan baik, saling melayani, saling menghargai. Kita kesampingkan kepentingan pribadi kita, kesampingkan rasa egois kita, agar kehidupan sosial bermasyarakat kita semakin hari semakin damai, semakin hari semakin kondusif, apalagi di jemaat yang kita cintai GKJ Katolik. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Kita bersama-sama mengambil satu.